dari yang pertama sampai sekarang. Sekalian ngetes nih. Oke, yang pertama Mati Rasa, yang kedua ini buat single di Trident ya. Iya. Mati Rasa, Tak Pantas, Bukan Selembar Tisu, Seraya, Ada di Mana-mana, Indah Sejati, Berkali-kali, Ramadan Berkah, sama yang sama Ungu 8 yang di Trident ya. Udah. Sisanya di YouTube aku, YouTube selfie yang itu ada Bugis campur sama dangdut. Itu spesial karena lagu khusus buat bapak. Kalau dicampur dihitung semua itu jadi berapa semuanya? Aduh, gak ada adanya. Punya Kayaknya ada 10 lebih. 10 lebih. Udah, iya. Belum kepengen bikin album? Mau dong, ini lagi mau konsepnya. Ini ya lagi, oke deh. Nah, dari 8 yang tadi Selvi sebut, mana yang jadi favorit? Jadi favorit sebenarnya sih suka semua ya, karena kan tiap sebelum single Cepi rilis tuh pasti Cepi denger dulu, dan biasa Cepi kalau misalkan kurang serap dengan lagunya pas Cepi ngomong gitu. Tapi kalau dibilang yang mungkin karakter suara Cepi banget ya, mungkin di Berkali-kali ini. Berkali-kali. Iya, klasik banget gitu. Klasik ya. Iya, ini juga ciptaannya itu ya, Cego Dibal. Adibal Syahrul. Betul. Terus baru-baru ini Selvi viral banget ini karena sempat kolaborasi featuring sama penyanyi Korea. Betul. Nyebutnya apa sih? DK Icon. Icon. Ya, jadi DK Icon itu salah satu member dari Icon. Oh, nama grup ini Icon. Ya. Nama orangnya DK. Namanya Donghyuk. Iya, tapi disingkat DK. Tuh. Ceritanya gimana bisa kolaborasi sama dia? Jadi waktu itu Indosiar buat program yang memang menjadi salah satu rangkaian ulang tahunnya Indosiar kemarin tuh. Terus dilibatkanlah Selvi dalam proyek itu, yang memang beberapa anak-anak dipercaya untuk berangkat ke Korea, kolaborasi dengan beberapa idol K-pop yang ada di sana gitu. Jadi bukan di sini ya? Bukan. Berangkat ke sana gitu. Nah. Terus suhu udara di sana lagi baik-baik aja apa? Lagi. Penyanyi siapa dulu tuh yang salju? Papa Vildana. Aku berangkatnya sebelum Papa Vildana, jadi udah mulai dingin banget. Sampai minus berapa gitu, minus 16 apa berapa gitu, minus pokoknya waktu itu udah sampai minus dinginnya. Jadi justru malah Cepi yang nunggu salju tapi nggak dapat. Kepengen malah nggak kedapet. Iya. Terus gimana? Sempat terganggu nggak kesehatan Selvi? Kan perubahan cuacanya yang drastis banget itu. Waktu itu seingat Cepi itu sempat kakinya nggak enak, karena kan di sana banyakan jalan kaki ya. Jadi sempat kesleo. Akhirnya udah deh sampai beli itunya tuh ke bawa ke Indonesia, karena kan nyiapin apa sih namanya? Kayak semacam itu, kayak minyak oles gitu. Bukan yang ditempel gitu loh, apa sih namanya? Koyo, iya. Sampai beli koyonya tuh di sana, nyampe di Indonesia karena nyetok kan di situ. Sempat kakinya kurang enak, cuman dibikin normal aja lah walaupun. Tapi semuanya buat Cepi semangat sih di sana, selama di sana tuh, karena dari mulai spotnya, dari mulai aktivitas kita tuh ya seru banget di sana. Ceritain dong, itu kolaborasinya seperti apa? Selvi membawakan lagu K-pop atau si DK ini yang nyanyiin lagu dangdut? Jadi Cepi ada beberapa nyanyi lagu Indonesia, lagu dangdut pastinya. Nah, kalau Opa DK ini dia itu nyanyi dangdutnya diubah menjadi bahasa Korea. Nah, Cepi juga ikut nyanyi pakai bahasa Korea, cuman didangdutin. Seperti itu. Terus gimana pelajarin bahasa Korea? Apa memang selama ini juga K-popers ini? Kalau dibilang K-popers sih ya belum mungkin, karena nggak terlalu ngikutin. Cuman selama project itu benar-benar nyari tahu gitu kan. Gitu Kong. Terus masih ingat? Belajar. Masih dong. Dong, mau
Indonesianya ya. Indonesianya. Oh, begini rasanya bahagia. Oh, ku sedang dilanda asmara. Ajik sarangan naba, ichiwo tanaba, mo suga mododama. Tiri ago, gidera tago, ke kanan no ege, dachi mo tama. Gitu. Menurut Selfie, kalau dangdut dikolaborasi sama K-pop tuh gimana? Cocok nggak sih sebenarnya? Cocok aja sih kalau kalau nemu yang notasinya sama, yang chordnya sama ya masuk aja. Masuk ya. Oke deh, ini berarti ini para pecinta K-pop di Indonesia dengan Selfie menyanyikan seperti tadi tuh, waduh, tambah lagi nih kecintaan mereka terhadap musik dangdut yang mudah-mudahan ya. Oke Sobat RDI, Selfie kesini pastinya bawa single baru. Nanti kita ulik lebih jauh lagi. Selfie Yama, jangan kemana-mana, tetap di obrolan eksis. Itu pertanyaan dari Selfie Yama. Siapa yang mau jawab? Iya, cinta itu apa kok? Cinta itu adalah rasa. Rasa dimana kita ingin memberikan dan diberi. Kirain benda dimakan. Oh bukan, itu apa tuh? Apa? Ada plesetan nggak sih? Benda dimakan. Oke, berkali-kali adalah single terbaru Selfie Yama ya. Iya. Berkali-kali. Ini kalau orang belum denger lagunya, belum nonton video klipnya, Mingkong nih ya, yang kebayang adalah berkali-kali karena Selfie ini cewek, cowok itu menyakiti atau berbuat salah. Ceritanya kira-kira itu bukan? Betul banget, Betul ya? Kong. Jadi ceritanya yang sejelasnya seperti apa nih? Berkali-kali. Iya, jadi kurang lebih seperti itu yang Kong tadi bilang. Jadi berkali-kali dimaafin tapi masih aja tetap ngelakuin, masih aja ngecewain. Jadi kayak ya udah, ceweknya capek, pergi deh. Dan akhirnya dia si cowok itu yang ngelakuin kesalahan yang udah kelewat batas gitu. Kelewat batas, Ya. akhirnya ditinggal pergi. Iya. Oke. Yang menciptakan Cek Godiba. Hadiba Sahrul. Wah, berapa single yang diciptain nama beliau? Yang aku nyanyiin ada Tak Pantas, ada Di Mana-Mana, sama yang ini yang ketiga. 3 ya. Iya. Nah, menurut Selfie gimana hasil orek-orek lirik maupun aransemen lagu karya Hadiba? Kalau aku sih aransemennya ini walaupun klasik tapi tetap modern. Ini dibuat oleh Kak Yusuf Tojiri. Itu memang ya udah lumayan lah, dia pernah bikin Kalau Pasangan di Kelas juga, dia juga. Jadi apa ya, dia bikin klasik tapi tetap modern dan tetap membuat kita tuh flashback ke di zaman-zamannya dangdut klasik gitu. Jadi ya dapat lah. Modernnya di sisi apanya nih? Kan kalau klasik is klasik gitu kan. Terus Asik. Selfie Yama bilang ada modernnya. Iya, jadi kayak masih kalau kita dengar-dengar tuh ya nggak terlalu yang jadul banget gitu musiknya. Iya. Gitu, masih ada modernnya Ada gitu. unsur-unsur modernnya. Iya, benar. Gitu. Oke. Terus lagu ini ketika disodorin katanya Selfie itu sempat baper ya pas baca liriknya, terus mempelajarin lagunya. Kenapa bisa jadi sampai merinding katanya? Iya, karena kan satu mungkin akhirnya dapat lagi lagu dari Cek Godiba yang memang benar-benar mellow, yang menyentuh banget. Nah, ini ceritanya ya bisa dibilang lah Cepi pernah di posisi tersebut gitu, kayak merasa dikhianati sama seseorang yang udah Selfie percaya gitu. Kalau boleh tahu nih, Ya, kalau boleh tahu. Itu kejadian yang Selfie alamin itu sesudah Selfie berhasil jadi ini penyanyi sekarang atau sebelum? Sesudah malah. Ih, doon banget tuh cowok ya. Orang-orang suka kesel. Keceplosan.
berkhianat itu kan bukan hanya soal selingkuh ya. Buat Cepi itu berkhianat tuh kalau udah bohong, ibaratnya di depan tuh ngomong apa, di belakang kita ngomong apa tuh, ya itu adalah sebuah pengkhianatan gitu. Dan ketika kita mempercayakan cerita kita ke orang itu, terus kita tahu nih nyampe ke orang lain, ya itu kecewa banget sih. Menurut Selfie ini cowok yang ya seorang Selfie itu kan udah segalanya gitu ya. Cowok mana sih yang nggak mau gitu, cowok mana yang nggak naksir. Kalau ada seorang cowok yang tiba-tiba menurut Selfie tadi ya udah mulai nggak bagus, mulai bohong, kira-kira ini karena Selfie-nya yang sibuk atau kenapa sih? Kenapa? Karena Selfie-nya terlalu sibuk kali sama profesi, jadi dia kurang diperhatiin lagi kayak sebelumnya. Enggak juga sih, Ngkong. Jadi kayak beda aja sih kalau bicara soal itu. Karena kan namanya ya berkhianat aja gitu loh. Bukan masalah kayak mungkin kurang perhatian atau bagaimana ya. Ya kalau gitu kan tinggal bilang ya. Kayaknya gini deh gitu-gitu. Tapi kalau soal berkhianat mah kayaknya nggak ada toleransi lagi. Wah, Sades. Terus ini kan lagunya apa ya, dangdut klasik gitu ya. Sebenarnya kalau Selfie sendiri memang suka dangdut klasik ya dibandingkan yang kontemporer yang kemarin yang ada di mana-mana. Bener banget. Jadi Cepi itu bisa dibilang apa ya? Kalau orang-orang bilang tuh Cepi itu klasik banget suaranya gitu. Dan Cepi juga sering gitu dengar suara sendiri. Oh iya apa bener ya gitu. Dan ternyata ya juga ya gitu. Iya, sampai dijulukin bahkan dulu waktu masih di audisi ya, si Ratu Cengkok gitu. Nah, menurut Selfie berat nggak sih dapat beban julukan itu? Awal-awal tuh kayak ada beban aja gitu, kayak oh iya masa gitu julukannya begitu banget buat Cepi. Karena kan Cepi merasa bukan Cepi doang yang bisa cengkok, orang lain juga bisa gitu kan. Tapi pada akhirnya ya mereka yang apa ya, kamu tuh kalau nyengkok katanya unik gitu, beda sama yang lain gitu. Terus ada aja katanya cengkok yang orang tuh nggak nyangka gitu. Jadi oh iya apa iya gitu, ya udah deh ini aja. Jadi sekarang tuh jadinya apa ya, buat semangat dari Cepi, motivasi juga buat Cepi untuk oh berarti oke, Cepi harus jaga itu. Iya, kalau Selfie bilang tadi orang lain juga ada yang cengkoknya bagus. Menurut Selfie, siapa penyanyi yang menurut Selfie nih ya cengkoknya itu luar biasa, tanda kutip itu luar biasa? Banyak senior Cepi yang mungkin bisa dibilang King Nasar, ya mungkin bisa dibilang ada Nur Halimah, Umi Elvi, Bunda Rita. Kalaupun juga mungkin penyanyi yang sepantaran Cepi banyak, anak-anak Lida, anak-anak DA yang memang lahir di Indosiar cengkoknya ya pada luar biasa gitu loh. Luar biasa ya. Oke, Sobat RDI, seperti apa sih cengkok yang dibawakan Selviana di lagu terbarunya Berkali-kali? Ini ada ralnya ya. Benar. Nah, di sini nih ralnya memang tutut cengkoknya. Iya benar. Ral itu apa kata Indra? Dengerin aja musik konser. Apa nanti gini aja. Baik potong. Nyanyi sisanya doang ya. Nyanyi masalah di sini aja. Berarti nyanyi sisanya 3. Gimik sebelum nyanyi fullnya gitu ya. Gimik aja. Partisipasi dalam kegiatan yang dimulai dari jam 4 sore sampai Gimik aja kok. malam. Aduh, tadi lagi enak-enak. Buat kamu yang memakai Tadi apa dari rute 2C Aduh. kota G Expo, PRJ 1 PGC G Expo, PRJ 2 nih. Dua kali berarti. Berkhianat jadi. Nah, kalau gitu ya. Juga maksudnya 10 pagi hingga 7 malam. Tanggal 17 Juni saat Hari Raya Idul Adha dibuka pukul 2 siang hingga 10 malam. Dan tanggal 18 Juni dibuka pukul 10 pagi hingga 10 malam. Lalu di tanggal lainnya tetap buka di jam normal.
secara online di website Jakarta Fair www.jakartafair.co.id. Raih grand prize 3 mobil dan 33 motor. Untuk info lebih lanjut, follow Facebook Jakarta Fair, Twitter, TikTok, dan Instagram @JakartaFairID. Sampai jumpa di Jakarta Fair Kemayoran. Mau seneng tapi nggak sepaneng? Pilih radionya RDI 97,1 FM Jakarta. Iya, betul sekali. Pilih radionya RDI 97,1 FM. Selfie, aduh maaf tadi kepotong. Iya kok. Masih ingat nggak nyambunginnya? Mutusnya tadi mana ya? Berkhianat jadi kebiasaan. Aduh, berkhianat kok jadi kebiasaan. Aduh. Nah, kalau ngomong tentang itu tuh judul yang sebenarnya dulu sebelum judul berkali-kali. Jadi Berkhianat. pertama kali nerima lagu itu tuh judulnya Berkhianat Jadi Kebiasaan. Wah, padahal bagus itu. Nah, jadi pada akhirnya kayak kok kepanjangan, ya udah dikasihnya berkali-kali gitu. Berkali-kali. Oke. Tadi tuh karena engkong nggak sabaran pengen ngumumin bahwa PRJ hari ini. Oh. Tahun kemarin sempat nyanyi di Sempet ini promo lagu. Promo lagu. Iya di sana. Di sana. Cinta Sejati waktu itu. Oke, tahun ini pasti ada juga ya rencana ya nyanyi ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke, sobat. Mudah-mudahan di panggung besarnya ya. Ya, panggung utama. Nah, Sobat RD ini masih banyak pertanyaan untuk Selfie. Di antaranya adalah soal video klip. Nah, video klipnya ada cowok ganteng. Orang Korea bukan sih tuh? Kan. Kan? Indo. Orang Indonesia. Kenapa sih dipilihnya mirip-mirip Korea gitu? Pas awal-awal itu kan dari samping itu, wih, senyumnya Korea banget Oh gitu ya, malah justru Jepi nggak. Nah, terus ceritanya video klip ini gimana nih ceritanya itu? Jalan ceritanya. Jadi di situ tuh kayak ada seorang pasangan, nih cowoknya tuh owner cafe. Sebelum datang si barista ini yang yang kerja sebagai yang kerja di situ, mereka tuh bahagia aja gitu loh, yang sampai waktu ada kan adegan yang kayak private gitu, itu tuh kayak mereka tuh lagi ngerayain Enif di situ sebenarnya. Di situ makanya pas yang udah datang orang ketiga ini, ceritanya di saat lagi dia dinner, dia tuh kayak nggak fokus sama ceweknya, padahal dia lagi sama ceweknya. Nah, ceweknya di situ ngambek tapi ya masih dimaafin. Nah, pas ketemu terakhir dia nemu cowoknya itu yang pertama dia nemu cowoknya nolongin si cewek itu lagi beresin tumpahan apa gitu waktu itu. Nah, yang kedua dinner, dan yang ketiga nemuin cowoknya yang bener-bener kayak mesra banget sama cewek itu gitu. Dan akhirnya udah berkali-kali gitu yang buat yang ceweknya tuh ngeliat kok aneh ya mereka nih, cuman ceweknya berusaha positive thinking dan pada akhirnya ya apa yang di overthinkingnya itu ya benar gitu loh. Video klipnya penuh drama. Iya. Sulit nggak waktu itu? Kan biasa ada adegan-adegan gitu tuh, pengulangan segala macam. Kalau kesulitan sih ya mungkin lebih ke apa ya? Ya makan waktu aja sih ya, karena kan pasti kayak dari pagi kan kita pakai bajunya apa, terus nanti ada continuity gitu, jadi harus dipakai pas malamnya lagi gitu. Jadi ya di situ. Terus kalau buat acting sih karena mungkin sebelumnya udah biasa juga bikin MV yang lain, jadi ya ke bawah aja ya, ini aja natural aja gitu. Natural, ya. Oke, nah biasanya kalau syuting itu kan di tempat kafe, tapi bukan di kafe. Kalau yang kemarin itu beneran di kafe? Beneran di kafe, dan kafe itu masih tetap beroperasi. Masih aktif gitu ya? Bener, masih. Cuman ya udah, kita juga nggak, alhamdulillahnya berjalan lancar. Kita juga nggak ini banget ke mereka juga ya aman-aman aja sih. Alhamdulillah nggak ada yang merasa terganggu apa segala macam. Mereka masih buka ini juga ya, pengunjung? Masih. Jadi pengunjung juga pada saat itu ada. Kita juga masih tetap berjalan syutingnya. Kayak gitu. Yes. Baik deh. Dan kalau kita amatin lagu berkali-kali ini sudah ditonton ya video klipnya hampir 1 juta nih, udah mendekati. Iya, ayo dong, Selvita dong. Gimana perasaannya Selfie? Kok sambutannya luar biasa ya? Padahal ini ya lagunya bukan lagu anak-anak sekarang yang pakai ini EDM segala macem, lagu-lagu klasik gitu.
menurut Selvi memang ada penggemar khusus ya lagu-lagu klasik? Iya, kalau Cepi tuh nganggap ya dangdut klasik tuh masih ini sebenarnya masih banyak penggemarnya, cuman memang mungkin produksinya sekarang ya lagi rame kontemporer atau yang ya dangdut pop lah gitu. Jadi sekarang Cepi pengen ngebangun lagi dangdut klasik gitu loh, yang memang banyak yang merindukan. Ya kemarin kan kalau diingat-ingat sebelum Cepi ada Oan yang Sembuhkan Luka, itu kan termasuk klasik. Nah ini juga Cepi nambah lagi dengan lagu Berkali-kali ini, mudah-mudahan bisa mengobati rindu pencinta-pencinta dangdut klasik, terkhususnya Selvi sendiri gitu. Oke guys, jangan lupa like,